Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali sudah kesekian kalinya saya menginjakan kaki di Pulau Dewata, Masya Allah, bertemu dengan saudara-saudara seiman saya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dari Lasnas Dewan Dakwah Bali dan juga Majelis Taklim Raudhatu Al Hikmah ya. Akhirnya sore ini kita bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid An-Nur Denpasar ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga ibu-ibu semuanya sehat walafiat ya Bu ya. Dan juga insya Allah iman dan akidahnya tetap kuat terjaga. Nah, buat ibu-ibu yang mungkin belum kenal nama saya, tadi sudah diperkenalkan namanya ya. Saya sebenarnya kurang nyaman kalau disebut Ustadz. Saya ini prostat. Masih proses jadi Ustadz. Bukan sakit prostat insya Allah ya. Nah, saya ini lebih nyaman kalau disebut sebagai mujahid aja. Mujahid ya. Karena tugas saya di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dan Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia itu sebagai ketua litbang yang tugasnya harus berdebat. Tugas kok debat ya. Jadi setiap tahun saya ditugaskan untuk berdebat dengan para pendeta paling tidak 2 kali dalam setahun ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dondi Tan. Nah, Tan itu marga saya Bu. Saya orang Tionghoa ya, marganya Tan gitu. Marga itu bahasa Cinanya Se Bu. Jadi saya Dondi Setan gitu Bu. Bukan setan Bu, setan, artinya marganya Tan gitu ya. Dengar setan ibu langsung waduh gitu. Nah, alhamdulillah saya kembali ke fitrah 2014 ya. Karena semua manusia, semua bayi yang lahir adalah fitrah ya. Fitrah dalam hal ini konteksnya adalah muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya dulu pernah dikafirkan oleh orang tua saya menjadi Kristen sekian puluh tahun. Kemudian 7 tahun sebelum saya bersahadat, papa saya tiba-tiba masuk Islam. Almarhum ya, papa saya almarhum tiba-tiba masuk Islam. Papa saya waktu itu sudah berpisah dengan mama saya. Saya melihat papa saya ini dari mudanya Konghucu, ketika hijrah ke Jakarta jadi Kristen, sudah bisa khotbah gitu malah. Kok tiba-tiba masuk Islam gitu. Saya tidak asing dengan Islam karena saya tumbuh besar di kota Cilacap, Jawa Tengah, yang mana sekeliling saya Muslim semua. Saya tidak asing. Dan saya tidak punya impresi yang negatif terhadap Islam. Tetapi ketika papa saya masuk Islam, saya mencoba memahami itu. Apa sih, bagaimana sih Islam itu? Selama 5 tahun, yang saya amati ternyata salah. Yang saya amati adalah Muslimnya, bukan Islamnya. Jadi orang-orang Islamnya yang saya amati. Selama kurang lebih 5 tahun. Nah, pada waktu itu memang, kalau ibu-ibu ingat, kira-kira 2007 sampai 2012, Islam memang sedang disorot gitu ya. Sampai sekarang juga masih disorot, tapi Islam banyak difitnah. Ya, disebut sebagai agama teroris dan sebagainya, gitulah kira-kira. Setelah saya sadar bahwa saya salah mengamati, qadarullah 2012, saya di handphone saya tiba-tiba muncul videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Ada yang tahu? Almarhum Syekh Hamid Didat ya.
gurunya Dokter Zakir Naik. Nah, ada yang tahu Dokter Zakir Naik? Ya, saya bulan Juli kemarin nggak sampai Bali, tapi saya pernah bawa anaknya sampai ke Bali. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika saya melihat video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat, saya waktu itu masih Kristen. Ya, ketika saya Kristen nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat, hati saya panas kok. Panas kok. Kenapa? Kitab suci saya dibahas gitu, dikritik. Gitu. Kritiknya apa? Ternyata dikatakan bahwa di dalam kitab suci saya ada yang namanya kontradiksi. Ada yang namanya ayat tidak asli. Tidak asli apa katanya? Palsu. Jadi ketika saya masih Kristen, nonton video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat, karena hati saya panas, malah saya tonton semuanya jadinya. Tapi saya nonton semuanya, pegang Bible gitu. Nah, jadi apa yang dia katakan saya langsung buka. Saya cepat bukanya, Bu. Karena saya akrab dengan kitab saya, gitu ya. Walaupun saya nggak hafal. Tapi saya tahu letak surat-suratnya di mana, cari ayatnya cepat gitu. Lama-lama disimak, kok apa yang diomongin benar gitu. Karena terbukti dalam kitab saya apa yang disebutin ternyata benar gitu. Berarti memang almarhum Syekh Hamid Didat mempelajari benar-benar kitabnya Kristen waktu itu, ya. Sampai dia tahu, dia pernah berdebat dengan seorang pendeta. Dia minta pendeta itu untuk menyimak apa yang dibaca oleh almarhum Syekh Hamid Didat. Diminta buka surat ini pasal sekian ayat sekian. Oke, sama pendetanya dilihat. Syekh Hamid Didat baca. Benar nggak saya baca? Benar katanya. Sekian belas ayat dibaca, benar katanya. Tapi yang dibaca oleh almarhum Syekh Hamid Didat ternyata suratnya berbeda dengan surat yang dibuka pendeta. Berarti ada 2 surat yang berbeda di dalam satu kitab, begitu banyak ayat yang persis sama. Persis samanya itu nggak cuma kata-katanya, tanda bacanya pun sama. Belasan ayat, bahkan sampai 37 ayat. Saya sebagai orang Kristen waktu itu baru tahu saya, kok di kitab saya ada ayat-ayat yang identik gitu. Ya, itu yang disebut dengan plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Copas gitu ya, copy paste gitu. Jadi kan saya jadi mikir, kalau begitu kebetulan dalam hal ini terjadinya tuh di kitab atau surat Yesaya dan surat 1 Raja-Raja. Berarti kan timbul pertanyaan, yang nulis kitab Yesaya nih, yang nyontek kitab 1 Raja-Raja, atau yang penulis 1 Raja-Raja nyontek kitab Yesaya, kan gitu. Itu sudah jadi mulai goyang imannya. Kemudian disebutkan ada ayat-ayat ini yang ternyata tidak asli. Tidak aslinya itu ada yang berupa tambahan, ada yang berupa sisipan, ada yang berupa pinjaman. Ayat pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin. Ya. Dengan itu akhirnya selama 2 tahun dari 2012 sampai 2014 saya mencari tahu, saya mencari bukti apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Didat. Dapat buktinya, dan saya dapat buktinya ternyata bukan dari kalangan agama lain, ternyata malah dari dalam Kristen sendiri. Bukti-buktinya semuanya ada ternyata. Ya, ketika saya menemukan bukti, akhirnya saya bisa mengatakan bahwa kalau begitu ada ayat yang tidak asli, bisa nggak kitabnya disebut sebagai kitab suci? Kalau ibu-ibu dengar kitab suci, kata suci kan pasti kan konotasinya apa, Bu? Tidak ada campur tangan manusia, gitu kan? Suci itu berarti murni dari Allah SWT. Nah, ketika saya melihat ada ayat yang tidak asli, berarti pada saat itu saya bilang, oh berarti kitab saya tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Ya, nanti sudah saya tunjukkan. Akhirnya setelah itu baru saya mempelajari agama-agama yang lain. Dari Kristen ternyata saya baru tahu kalau Kristen itu adalah gelar daripada Yesus. Ada yang tahu Yesus, Bu? Tahu Yesus? Enggak. Nabi Isa alaihissalam, ya, putra Maryam,
yang sering disebut di dalam Quran padahal Bu, ya, itu dalam bahasa internasionalnya disebut namanya Jesus dalam bahasa Inggris atau Yesus dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Cinanya apa Bu? Isu. Ya, bahasa Yunaninya Isus, bahasa Aramaiknya Iso, bahasa Ibraninya Yesua, bahasa Arabnya Isa. Ya, nah jadi sebenarnya kalau kita umat Islam baca Quran ada nama Nabi Isa putra Maryam, orangnya tuh sama dengan Yesus Kristus yang di dalam kitabnya orang Kristen, orangnya sama, tapi ceritanya berbeda. Nah, ceritanya diceritakan berbeda di dalam kitabnya orang Kristen dan kitabnya Islam. Ya, kalau di dalam Quran, Nabi Isa alaihissalam diceritakan dilahirkan oleh perawan suci yaitu Bunda Maryam, dilahirkan di sebelah timur kota Yerusalem, yang banyak pohon kormanya, yang ada sungai-sungai di bawahnya, lahirnya di bawah pohon korma. Kalau yang di Kristen diceritakan di kandang. Oh, Ibu tahu tuh. Ada yang mualaf di sini? Ada yang mualaf? Banyak rupanya. Masya Allah. Oh, kebanyakan dari Hindu. Ya, ada yang dari Kristen? Ada, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau saya sebut-sebut Bible, kandang domba pasti ingat. Jangan-jangan nostalgia dulu pernah ke gereja gitu ya. Pernah dengar ceritanya, atau jangan-jangan ada yang pernah ikut drama mungkin. Itu kan. Ya, jadi kalau di Kristen diceritakan lahir di kandang domba, walaupun di dalam kitabnya tidak tertulis kandang domba, tapi di tradisinya disebutkan di kandang domba. Kemudian diceritakan sama-sama di dalam Kristen dan Islam, Nabi Isa atau Yesus ini diberikan mujizat-mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit, bahkan sampai membangkitkan orang mati, sama. Perbedaan utamanya, perbedaan utamanya apa? Kalau di Kristen diceritakan Yesus ini mati disalib, terus bangkit di hari ketiga, gitu ya. Kemudian baru diangkat. Kalau di Islam disalib nggak Bu? Yang disalib siapa Bu? Yudas. Waduh, Yudas Iskariot. Kalau yang ada nama Yudas Iskariot itu berasal dari tafsirnya Ibnu Katsir. Tapi di Quran tidak disebutkan. Ya, nama di Quran tidak disebutkan. Orang Islam mengenal nama Yudas Iskariot karena ada tafsir dari Ibnu Katsir. Tafsirnya Ibnu Abbas gimana? Murid Nabi Isa yang paling setia, tapi tidak disebutkan namanya. Perbedaan utamanya ini, ya. Jadi kalau di Kristen, Yesus diceritakan disalib, mati, bangkit hari ketiga, kemudian diangkat, dan dijadikan Tuhan oleh saudara kita yang Kristen. Di Islam dan di Quran disebutkan tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Kenapa kita harus membandingkan seperti ini? Penting nggak Bu kira-kira Bu? Penting. Buat apa Bu? Buat keyakinan. Buat kita menjaga akidah. Nah ya, ibu-ibu nih, alhamdulillah, masya Allah nih, majelis taklimnya kompak. Di dalam majelis taklim, kadang-kadang ini bisa terjadi. Saya punya kenalan di Cibinong, Bogor. Seorang suami menghubungi saya, istrinya ikut majelis taklim seperti ini. Kemudian entah bagaimana caranya berkenalan dengan seorang ibu-ibu dari kalangan Kristen. Ibu-ibu dari kalangan Kristen menawarkan bisnis MLM, berjalan bisnisnya, bagus untungnya, akhirnya ibu yang di majelis taklim itu masuk gereja, murtad. Ya, itu bukan hal yang tidak mungkin, itu bisa terjadi di mana saja. Jadi ibu-ibu kalau majelis taklim, ngaji, bahas Quran, bagus. Tapi kalau sekali-sekali, sekali-sekali tahu gitu, kisah mereka, kitab mereka, akidah mereka, kan buat kita membandingkan kan, supaya kita akidahnya lebih kuat gitu, ya kan? Kalau ibu nggak pernah tahu, ibu nggak pernah dengar, tiba-tiba ketemu teman urusan bisnis, akidahnya kadang bisa dilewatin,
Ya, saya sering berapa kali menerima tamu yang istrinya atau suaminya atau bahkan anaknya yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Itu sering terjadi. Ya, saya hampir setiap hari terima tamu. Kalau nggak dari kalangan Kristen, dari kalangan Islam. Kalau yang dari Kristen malah pengen tahu Islam, pengen tahu kitabnya mereka dan pengen tahu Islam. Kalau yang tamunya Muslim, malah kejadiannya murtad atau mau murtad. Semalam sebelum saya berangkat ke sini, sampai jam 1 malam saya masih terima tamu. Seorang ibu keturunan Tionghoa, karena orang tuanya dari Cina Uighur, pernah dengar Bu ya? Cina Uighur, kan di sana kebanyakan Muslim. Jadi ibu itu ketika dari kecil sampai gede ya Muslim, tapi karena pergaulan akhirnya murtad, masuk ke agama Katolik. Setelah sekian tahun dia kembali ke Islam, tapi karena anaknya dari kecil ikut gereja Katolik, semalam dibawa ke tempat saya, melepaskan Katoliknya aja susah. Kenapa? Karena kalau di gereja, apalagi untuk anak muda, itu ibadahnya mereka memang sangat-sangat menarik. Ya, buat anak-anak muda ya. Nggak duduk begini, kursi yang bagus, ada nyanyi-nyanyiannya, ada live bandnya, cowoknya ganteng-ganteng, katanya putih-putih. Ya, jadi kalau buat anak muda, melepaskan ibadahnya itu sulit, karena memang ibadah mereka lebih cocok buat anak muda. Kalau suruh pada duduk di bawah begini mungkin pada ngomel ya. Ya, nah jadi maksudnya apa namanya, menguatkan akidah itu buat kita penting ya, perlu supaya ibu-ibu juga selain menjaga iman dan akidah ibu-ibu juga bisa untuk menjaga iman dan akidah keluarga ibu gitu ya, buat anak-anak, buat suami juga siapa tahu, karena yang namanya ini saya bukan menuduh ya, tapi di kitabnya mereka memang ada perintahnya. Jadi orang Kristen, mau Katolik, mau Protestan, itu memang diperintahkan untuk mencari jiwa. Mencari jiwa itu maksudnya apa? Misinya. Mencari orang untuk masuk ke dalam agama mereka. Nah, supaya saya tidak dianggap asumsi, saya bacakan ayatnya. Boleh nggak Pak, saya bacakan ayat itu? Saya kemana-mana bawa koper isinya buku. Udah kayak tukang buku. Ini sebentar. Tolong Bu itu. Sebentar ya, belum dibuka ya. Nah, jadi maksud saya, kita juga sebagai umat Islam perlu yang namanya ilmu perbandingan agama. Ya, bukan menjadi ahli, bukan, nggak usah. Tetapi kalau kita sudah tahu, insya Allah kita bisa terjaga iman dan akidah. Oke, saya nanti sambil nunggu ini. Nah udah, oh mau dibuka pasti. Kalian buka deh. Nah, saya akhirnya setelah mempelajari agama-agama itu, tadi Kristen ternyata gelar daripada Yesus. Saya juga belajar agama Yahudi. Yahudi itu ternyata kata Yahudi itu berasal dari kata Yehuda. Ada yang pernah dengar Bu ya? Yehuda itu anak keempat daripada Nabi Yakub. Ya. Terus kemudian agama Hindu. Agama Hindu itu sebenarnya adalah, Hindu itu nama tempat agama itu berasal di India, ya, lembah Hindi. Buddha itu apa? Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama, ya. Konghucu, ada yang tahu Konghucu? Artinya apa Konghucu? Nama nabi ternyata. Ya, Konghucu itu nama nabinya daripada agama itu. Islam artinya apa Bu? Selamat apa lagi? Selamat aja Bu. Selamat. Damai nggak Bu? Damai. Patuh nggak Bu? Taat nggak Bu? Tunduk nggak Bu? Berserah diri nggak Bu? Saya pikir dulu waktu saya mempelajari, ketika Yahudi nama orang, Kristen gelar orang, Buddha gelar orang, Hindu nama tempat, saya pikir Islam itu nama nabi atau nama orang atau gelar orang.
ternyata kata perintah, suruh berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ini agak menarik nih saya bilang nih. Berarti ini bukan atas gelar orang, bukan nama orang, bukan nama tempat dan sebagainya, tapi perintah untuk berserah diri. Gimana konsepnya? Gitu. Saya pikir Islam itu agama baru, agama yang di abad ke-7, gitu ya. Karena kan kalau berdasarkan akademisi, Islam Quran diturunkan di tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi, sampai Nabi Muhammad SAW diceritakan wafat. Itulah pertama kali timbul agama Islam. Saya pikir begitu. Ya, akademisi kan begitu juga. Kalau orang-orang di akademisi bilang agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, Islam. Kalau buat ibu-ibu, agama samawi ada berapa, Bu? Bro, buat ibu-ibu sebagai orang Islam, agama samawi ada berapa, Bu? Satu. Pak, saya nanya ibu-ibu, Pak. Kalau Bapak saya tahu jawabannya pasti benar. Kalau ibu-ibu nih kita harus samakan persepsi ini. Buat ibu-ibu orang Islam, agama samawi itu ada berapa, Bu? Tuh, yang teriak satu tuh. Keren, Bu. Kalau kita baca Quran, agama samawi cuma 1. Berdasarkan Quran ya, bukan berdasarkan profesor nih. Berdasarkan Quran, agama samawi cuma 1. Apa, Bu? Islam. Nah, sekarang berdasarkan apa? Sebagai orang Islam, ibu-ibu nih ya, sebagai orang Islam. Islam itu agama yang paling benar atau yang benar? Yang paling benar coba. Paling benar. Wih, yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalah suara dong sama yang paling benar. Gimana kira-kira, Bang? Paling benar. Ibu, paling benar. Yang benar. Yang benar. Ada yang salah. Kalau paling benar ada yang benar. Lalu ribut sendiri dah. Kalau ibu-ibu mengatakan Islam yang paling benar, berarti ibu-ibu menentang ayat inna dina indallahil Islam. Lalu, kalau inna dina indallahil Islam artinya apa, Bu? Hanya Islam yang benar. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Berarti selain Islam diridhoi nggak, Bu? Kalau nggak diridhoi salah apa benar? Alhamdulillah. Maksud saya gitu, Bu. Ya. Maksud saya, ibu tidak boleh takut mengatakan bahwa Islam yang benar, yang lain salah. Kita punya hak, Bu. Kita diberi hak penuh oleh negara. Agama lain selain Islam, mereka juga punya hak yang sama mengatakan agamanya yang benar, yang lain salah. Mereka mau bilang agama Islam salah, menurut mereka agama mereka yang benar itu haknya sama dengan kita gitu. Nah, jadi maksud saya, kalau ibu-ibu berdasarkan Quran, Islam itu agama yang benar, yang lain salah. Gitu. Paham Ibu ya? Alhamdulillah. Ini saya ingin menyamakan persepsi supaya ibu-ibu nanti kalau dengar misalnya, kalau dengar seorang kiai haji misalnya, semua agama sama gitu. Salah. Keren. Nah, itu keren. Kalau ada orang Islam bilang semua agama sama, berarti dia menyangkal agamanya sendiri. Berarti dia menyangkal inna dina indallahil Islam. Gitu maksud saya. Ya. Kalau setiap agama punya hak yang sama untuk mengatakan agamanya yang benar, yang lain salah, kan bukan berarti harus berantem. Bukan berarti harus bermusuhan. Sesama warga negara tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia gitu kan. Tapi kalau masalah agama masing-masing, kita harus berani mengatakan agama kita yang benar, yang lain salah gitu. Ya Bu ya. Nah, tapi karena ada upaya, nah ini ada upaya dari agama tertentu yang memang ditugaskan untuk mencari anggota baru. Nah,
Kita harus berhati-hati. Bukan berarti di sini kita bahas ini, saya mengajak ibu-ibu untuk benci orang Kristen. Tidak ya, Bu ya. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua. Ya, bahkan anak saya dari 3 orang anak yang 2 masih Kristen. Tapi saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang Kristen, bukan. Tapi kalau kita tahu, kita jadi tidak mudah ikut akidah mereka, atau kita tidak mudah dimurtadkan, gitu ya. Perintahnya ada di sini. Perintahnya ada di dalam, saya pakai istilah Islam ya, surat gitu ya. Surat Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pernah dengar Bu, Roh Kudus? Dengar ya. Kalau di Quran, Roh Kudus siapa Bu? Ya, Roh Kudus siapa Bu? Kalau di Quran, Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau di sini ada istilah yang sama, Roh Kudus itu bukan Malaikat Jibril alaihissalam, tapi pribadi Tuhan yang ketiga. Jadi Tuhannya Kristen, mereka bilang Esa, tapi punya 3 pribadi. Bapa atau disebut Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada Yesus, Putra. Yang ketiga ada Roh Kudus. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak? Kalau dibilang ngerti, saya curiga malah aja. Alhamdulillah nggak ngerti ya Bu ya. Tapi ini keyakinan saudara kita yang Kristen. Ya nggak apa-apa, monggo gitu ya. Kita tidak boleh menghina keyakinan mereka. Nah nanti, itu disebut Trinitas, gitu kan. Nanti mereka bilang lagi, Bapa itu Maha Kuasa, Putra atau Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu juga Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Yang pusing boleh minum obat. Ya, ini keyakinan mereka. Kita harus tetap hormati. Kalau mereka tidak ngajak-ngajak kita, ya kita cuma cukup tahu, kita tetap bertoleransi. Tapi kalau mereka ngajak-ngajak kita untuk masuk agama mereka, kita sudah belajar dulu nih. Ya, kira-kira dengan akidah Islam kita, apakah akidah mereka ini masuk gitu. Ya, kalau kita semuanya sudah hafal Quran surat Al-Ikhlas kan. Nah, walaupun ya Bu ya, di sebagian ayat-ayat mereka itu ada yang mirip dan setara dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Di sini ada. Tetapi setelah masuk ke dalam bagian yang disebut dengan perjanjian baru, ini sudah ada perubahan. Perubahannya yang tadinya di perjanjian lama disebutkan Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia, Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha tahu. Di perjanjian baru tiba-tiba bisa berubah menjadi Yesus. Yesusnya tidak maha tahu, Yesusnya perlu makan. Kalau perlu makan, perlu belakang Bu. Ya, jadi sifat yang tadinya bukan manusia tiba-tiba di perjanjian baru jadi manusia. Ini akidah mereka ya. Kalau dilihat dari sisi akidahnya Islam, masuk nggak Bu? Ya nggak masuk, karena kita berpegang kepada Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau 4 ayat seperti itu digambarkan jadi manusia, kan nggak masuk gitu maksud saya. Ya, kalau mereka mau percaya Tuhan jadi manusia, monggo. Tapi jangan ngajak-ngajak kita. Gitu. Paham ya Bu ya? Di sini yang maksud kita ya. Maksud kita membaca ayat mereka tuh maksudnya begitu. Bukan mau mengolok-olok, bukan mau membenci, bukan. Ya, kita tetap harus menjaga adab dan akhlak kita terhadap orang di luar Islam. Karena itu juga sangat penting. Ketika saya dulu belajar mengamati orang Islam, saya ketahan 5 tahun Bu, nggak masuk-masuk Islam. Tapi ketika saya belajar inti daripada konsepnya Islam, baru saya menerima Islam. Nah, kalau sesuai dengan topik kita hari ini, ujian sebelum hidayah dan ujian setelah hidayah,
nanti ya, setengah baru saya ceritakan ya sedikit ya. Tapi saya ingin memberitahu Ibu bahwa di dalam kitab mereka akidahnya seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya Ibu punya teman, punya kolega orang Kristen, Ibu sudah tahu duluan gitu akidah mereka ya. Tapi, nah ini yang ingin saya beritahukan kepada ibu-ibu nih. Di kitabnya mereka, ini kan tokoh utamanya adalah Yesus Kristus, ya kan? Oleh orang Kristen, Yesus Kristus dianggap Tuhan. Terus, selain ada Yesus, juga ada tokoh lain sebenarnya yang mungkin ibu-ibu belum pernah dengar, yaitu tokoh namanya Paulus. Pernah dengar Bu, Paulus? Oh, tahu rupanya udah tahu ya. Kenapa Bu? Sering kenal sama debt collector sebelah atau gimana? Bukan ya? Oh tetangga. Tokoh utama juga yang sebenarnya menciptakan agama Kristen, menurut ayat-ayat di dalam sini, itu sebenarnya Paulus. Yang menciptakan agama Kristen sebenarnya Paulus, bukan Yesus. Ya, saya tadi kan bilang, saya hampir setiap hari terima tamu orang Kristen datang membicarakan Bible. Ketika saya bukain ayat-ayatnya, saya bisa katakan begini. Yesus di sini diceritakan ngapain? Kecilnya disunat usia 8 hari. Dia berpuasa 40 hari. Dia juga akikah. Dia juga nggak makan babi karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia juga diceritakan matinya dikafani. Dia juga dibaptis. Dia juga sujud sholatnya. Bahkan ada sholat subuhnya malah. Saya bisa bukain ayat-ayatnya semua. Lukas 2, ayat 21, ayat 24, Matius 4, ayat 2, ayat 10. Kemudian Markus 1, ayat 35, Matius 27, 59. Saya bisa sebutin, saya bikin buka semua. Saya bertanya kepada orang-orang Kristen. Kalau Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sujud, Yesus kafani, Yesus baptis, Yesus akikah, umat beragama apa yang sekarang melakukan ini? Malah Islam. Berarti kalau gitu, yang ngikutin Yesus siapa? Orang Islam atau orang Kristen gitu? Orang Kristen ada yang disunat, Bu, ada, tapi nggak semua. Tidak kewajiban, bukan kewajiban. Orang Kristen ada yang sujud, ada, tapi nggak semua, sedikit. Orang Kristen ada yang puasa, ada, tapi nggak semua juga. Orang Kristen ada yang nggak makan babi, ada, Kristen Advent, tapi sedikit. Orang Kristen ada yang sujud, ada, tapi nggak banyak. Ortodoks sujud, Koptik sujud. Ya, orang Kristen ada yang akikah, saya lihat hampir nggak ada. Orang Kristen baptis artinya beda. Nah, kalau orang Islam, ibu-ibu baptis nggak Bu? Hah? Enggak. Sahadat. Sahadat. Bukan baptis. Kan ibu-ibu mandi junub pasti kan? Nah, mandi junubnya ibu-ibu itu maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi. Nah, ya orang Yahudi melakukan baptis itu maknanya penyucian gitu Bu. Tapi kalau orang Kristen baptis itu maknanya apa? Seperti orang sahadat. Nah, jadi beda nih antara Yahudi, Kristen, Islam. Yang Yahudi sama dengan Islam. Ada baptisnya. Orang Yahudi juga akikah. Ketika anak kecil, mereka mempersembahkan sepasang hewan. Nah, cuman kalau di syariatnya orang Yahudi, kalau akikah itu dengan sepasang burung terukur. Kalau Islam, yang laki-laki sepasang kambing dan domba, yang perempuan satu. Itu aja bedanya. Tapi kan mirip, mempersembahkan sepasang hewan. Tapi kalau Kristen nggak ada akikah. Ya, baptisnya mereka juga itu sebagai pernyataan iman, sebagai syahadatnya mereka. Gitu. Nah, jadi ketika kita mempelajari atau tahu kitabnya mereka, ternyata di dalam sini ada sebagian ajaran itu yang mirip dengan yang kita lakukan. Yaitu apa? Yaitu ajaran yang disebut ajaran Nabi Musa di sini. Ya, syariatnya mirip-mirip dengan kita. Sholatnya sujud, ada wudhunya, riba haram, berkerudung perempuannya.
Itu ada, berwudu ada. Ketika cerita Yesus, mirip juga. Yesus mengikuti apa syariatnya Nabi Musa. Tapi ketika ke Paulus, nah ini yang ibu-ibu mungkin belum pernah dengar, gitu ya. Kalau Nabi Musa mengajarkan Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, bahasa Ibrani gitu, ya. Apa tuh? Mirip dengan Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita sebut Qul huwallahu ahad, mereka sebut Ehad. Ehad dengan ahad itu serupun sama artinya, ya, esa. Tadi kan saya cerita, ada Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, dan sebagainya. Konsep ketuhanannya sama dengan yang Yesus. Karena Yesus ketika ditanya oleh imam-imam Yahudi, ditanya apa hukum yang terutama? Yesus menjawab sama dengan yang disebutkan oleh Nabi Musa. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tapi ketika masalah konsep keselamatan, nah, ajaran Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain di sini, kalau mau masuk surga, perlu apa? Perlu bertobat. Banyak ayat-ayatnya. Dan tidak ada konsep manusia bisa menembus dosa orang lain. Nggak ada. Dan tidak ada konsep manusia boleh mempersembahkan manusia. Tidak ada juga. Di perjanjian lama, ajarannya Nabi Musa. Ya, nggak boleh. Di Yesus ada nggak? Nggak ada juga. Sama dengan Musa. Yesus mengajarkan kalau tidak bertobat, tidak masuk surga. Yesus. Tapi ketika Paulus mengajarkannya apa? Jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dalam hatimu, dan percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Sama nggak Bu ajarannya dengan Yesus? Beda. Itu yang membedakan. Ya. Kalau Paulus mengatakan, karena dosa satu orang itu, siapa? Hawa, istrinya Nabi Adam. Kita sebutnya Nabi Adam. Mereka nggak sebut Nabi Adam, mereka hanya sebut Adam. Ya. Karena dosa satu orang itu, istri Adam, yang makan buah kuldi, maka sudah menjalar kepada setiap keturunan Anda. Jadi itu yang disebut dengan dosa asal, ya, atau dosa warisan. Ya. Jadi menurut Paulus, setiap manusia sudah punya dosa. Karena sudah punya dosa, makanya tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Karena tidak bisa bersatu, maka Tuhan perlu jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Itu konsepnya Paulus, gitu ya. Bukan konsepnya Yesus. Jadi kita di sini bisa memisahkan dan membedakan ajaran Musa, ajaran Yesus, dan ajaran Paulus. Yang diikuti oleh Kristen yang mana? Yang Paulus, untuk konsep keselamatannya, ya, konsep ketuhanannya mereka ngakunya ngikut Yesus, Tuhan Esa, tapi mereka juga menuhankan Yesus. Jadi ini gimana ya? Kayak ngambil silang gini, yang ini diambil, tapi ada yang berbeda gitu antara sumbernya gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau tahu bisa membedakan ajaran Yesus dan ajaran Paulus, oh ternyata kita bisa sebut mereka yang Kristen sebenarnya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yang pengikut Yesus siapa? Malah kita. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan untuk masuk surga gimana Bu? Bertobat, beriman, beramal soleh. Sama dengan ajaran Yesus, sama dengan ajaran Nabi Musa. Tidak ada konsep mengorbankan manusia gitu. Tapi Paulus yang mengajarkan Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan selama langit dan bumi belum lenyap. Berarti hukum Tauratnya batalin kapan? Kiamat. Tapi Paulus mengatakan Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Yesus nggak pernah bilang nanti kalau aku mati sebagai manusia di atas kayu salib hukum Taurat batal ya. Enggak ada begitu. Itu yang membedakan. Ya, jadi makanya
ketika saya menerima tamu misalnya, orang Kristen, pertama kali saya akan tanya, Ibu, Bapak, Dek, Mas, Om gitu, selama ini jadi orang Kristen, merasanya atau mengakunya sebagai pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Hampir 100% mereka pasti bilang kami pengikut Yesus. Pasti ngomong gitu ketika pertama kali ditanya, gitu ya. Tapi setelah dikasih ayat-ayatnya, suruh baca sendiri, ini sama atau beda? Iya ya, kok beda ya? Baru terakhir mereka baru bilang pengikut Yesus apa pengikut Paulus. Mereka harus mengaku bahwa mereka adalah pengikut Paulus. Itu. Ya, karena ayat-ayatnya bunyi begitu. Nah, kenapa mereka bisa mengatakan gereja atau pendetanya bahwa mereka adalah pengikut Yesus? Itu adalah hasil tafsir, ya, yang menggabungkan ajaran Yesus dan Paulus yang sebenarnya berbeda dijadikan satu, dianggap sama. Dianggapnya Yesus waktu masih hidup belum mengajarkan yang diajarkan Paulus. Berarti kan kita bisa nanya, Yesusnya lupa atau gimana? Atau Yesusnya pelin-pelan atau gimana? Yang satu Yesus bilang tidak membatalkan Taurat, yang satu Paulus bilang Yesus membatalkan Taurat. Kan bertolak belakang gitu maksudnya. Lagi pula, di sini diceritakan yang menerima Taurat itu kan Nabi Musa. Yang menurunkan siapa? Tuhan yang Maha Esa atau Elohim gitu kan. Yang menurunkan hukum Taurat Elohim kepada Nabi Musa diteruskan oleh Yesus. Tiba-tiba Paulus bilang Yesus yang mati itu sudah membatalkan Taurat. Pertanyaannya kan, ini Paulus ngomong begini ini atas kewenangan siapa? Ya kan, yang menurunkan Taurat Tuhan yang Maha Esa kok berani-beraninya dia bilang dibatalkan. Itu kan juga sudah menjadi tanda tanya besar gitu maksudnya. Ya, ibu-ibu mungkin kalau dengar kajian yang seperti ini, mungkin hanya sebelum-sebelumnya kalau ada yang pernah dengar mungkin hanya mendengar tentang Natal misalnya, tentang apa namanya kelahiran Yesus, tentang ibadah mereka bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau saya memberikan konsep-konsep yang tadi keselamatan ketuhanan, ibu-ibu saya berharap lebih paham dengan akidah gitu. Bukan cuma urusan ibadah gitu. Ya. Kalau urusan akidah, ibu akan lebih kuat untuk tidak murtad. Tapi kalau hanya ibadah, itu nanti bisa mulai ikut-ikutan gitu. Itu bedanya ya. Makanya kalau saya bisa dan menguasai teologi mereka. Tapi kalau kita membicarakan teologi Yesus Tuhan atau bukan, yang dibicarakan hanya itu, kan ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Mereka mau menyembah Yesus, mereka mau menyembah pohon, itu hak mereka gitu. Tapi kalau saya bisa membuktikan ada ajaran yang berbeda di dalam kitab mereka, kan lebih efektif gitu maksudnya. Bisa membuat mereka berpikir gitu maksudnya. Gitu ya. Belum lagi kalau saya bisa buka di dalam kitab mereka yang seperti ini. Ini masih yang standar paling sedikit ini. Belum banyak ya. Ibu-ibu jangan kaget ketika ada kitab mereka yang standar tipis begini, tapi juga ada yang tebal begini. Kemudian jauh Bu ya. Kalau yang ini dibawa ke gereja kan enak begini Bu bawanya. Kalau yang ini kan nggak bisa gitu kan, ketebelan gitu kan. Kenapa? Karena yang ini kitab khusus calon pastor. Jadi di dalamnya ada tafsirnya, ada catatan kakinya gitu ya. Kalau yang di sini hanya adanya ayat-ayat, tidak ada catatan kakinya, tidak ada tafsirnya. Tapi kalau yang di sini ada ayatnya, ada tafsirnya, gitu. Ya. Nah, tadi ketika saya menyebutkan ada Bapa itu Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi ketiganya satu, itu ayat yang ada di dalam sini yang menyatakan begitu cuma ada satu ayat tuh. Gak ada yang lain kecuali cuma satu ayat. Namanya surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya. Dikatakan kira-kira karena ada 3 saksi di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas yang paling sempurna. Kalau yang tadi saya bilang, karena itu pergilan, jadikanlah mereka semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
tidak disebut satu, masih tiga. Tapi kalau 1 Yohanes 5:7 disebutkan dan ketiganya satu. Jadi itu yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Ya, ini dan ini isinya ini 66 surat, ini 73 surat. Ya, ini punya Katolik, ini punya Protestan. Jumlah suratnya berbeda, Bu. Jumlah suratnya. Kalau Quran berapa surat, Bu? 114. Di Indonesia, Bu ya. Oh, semua sama. Oh, saya dari protes aja sama ibu-ibu. Oh, berarti ibu-ibu itu udah pinter berarti ini. Udah tahu semua di seluruh dunia jumlah suratnya sama atau beda-beda, Bu? Sama. Di Maroko berapa, Bu? Di Cina? Di Cina kan biasanya suka ada diskon, Bu. Oh, ngomongnya nggak benar. Oh, ya, karena ibu dari kecil sudah terbiasa membaca mushaf Imam Hafiz. Mungkin di sana bukan Imam Hafiz, jadi bacaannya beda gitu loh ya. Ibu pernah, nah sekarang gini Ibu ya, ini mohon maaf ya, yang orang-orang asli Bali, kalau saya dengar juga beda dengan cara saya ngomong. Kalau saya ngomong toko-toko pada tutup gitu. Kalau orang Bali ngomongnya gimana? Toko-toko pada tutup gitu kan. Udah beda ya Bu ya. Itu karena memang lidahnya suku tertentu, bangsa tertentu memang tidak bisa disamakan ya. Begitu juga bangsa Arab. Bangsa Arab punya 12 suku, punya dialek masing-masing ya. Nanti ada lagi orang Sunda. Bener nggak Bu katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F katanya. Bukan TV gitu ya. Kebiasaan. Nanti kata orang Sunda apa? Enggak, itu fitnah gitu. Betul kan? Lidah orang beda-beda gitu. Nah, Quran diturunkan dalam 7 ahruf, dalam 7 huruf. Artinya dalam dialek yang bisa berbeda-beda. Ya, ketika Nabi masih hidup aja, sahabat Umar bin Khattab pernah bawa sahabat yang lain ke hadapan Nabi karena baca ayat yang sama, bacanya caranya beda. Sama Nabi diapain? Coba yang kamu baca depan Nabi, baca. Ternyata menurut Nabi benar. Coba sahabat Umar baca, ternyata bacaan sahabat Umar yang dengan dialek yang berbeda, ternyata sama Nabi juga dibenarkan. Ya, ketika bacaannya sedikit berbeda tapi dibenarkan, itu artinya apa? Kita umat Islam diberikan sedikit keleluasaan untuk membaca dengan apa yang sudah biasa kita pakai dengan lidah kita. Itu maksudnya ya. Itu yang disebut dengan qiraat sabah. Jadi jangan buru-buru. Oh, salah itu yang di Maroko bacanya nggak begitu harusnya gitu. Karena mushaf Quran sendiri itu banyak apa qiraatnya. Ada yang Imam Hafiz, ada yang Imam Waras, macam-macam lah sampai yang saya tahu aja ada 10 guru qiraat atau 10 imam qiraat. Tapi 10-10-nya sampai kepada Rasulullah semuanya gitu ya. Contoh misalnya, Ibu di sini kalau baca Malik Yaumiddin, ma-nya panjang apa pendek Bu? Panjang. Kalau di Maroko pendek. Yang salah yang mana? Nggak ada, benar semua. Ihdinas siratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim. Sama, semuanya dibenarkan ya. Artinya itu yang disebut dengan variasi bacaan, perbedaan baca. Orang Inggris kalau ngomong Jumat apa? Friday gitu ya. Kalau di Australia gimana Bu? Friday gitu. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris warna itu bahasa Inggrisnya apa Bu? Color. Colornya COLOR atau COLOUR. Dua-duanya benar Bu. Dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu adalah yang disebut dengan variasi bacaan. Ibu jangan buru-buru bilang, oh yang itu salah. Tar dulu, kita belajar dulu qiraatnya ya. Tapi kalau yang terjadi di sini Bu, jumlah ayatnya beda, jumlah suratnya beda.
Ya, ini Protestan 66 surat. Ini Katolik 73 surat. Udah selesai belum, Bu? Udah selesai belum? Kok tahu belum? Lagi. Kristen Ortodoks 78 surat. Sudah selesai belum, Bu? Tahu aja Ibu. Expert belum. Kristen Ethiopia 81 surat. Surat ya Bu ya, bukan ayat ya. Surat 81 surat. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Jumlah suratnya nih Bu. Yang ini yang sama-sama Protestan 66 surat. Ada ayat yang tadi saya sebut 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini sama-sama Protestan, Bible bahasa Inggris, Bible New International Version. Yang tadi saya sebut di sini 1 Yohanes 5 ayat 7, di sini ada, di sini nggak ada. Kenapa? Ini menerjemahkan dari sumber yang berbeda dengan ini. Kok bisa begitu? Ya begitulah. Ya. Sekarang supaya nggak lama-lama, supaya nggak lama-lama. Sekarang saya buka ini, saya buktikan depan Ibu nih. Yang tadi saya sebut 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, karena ada 3 saksi di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu, ada catatan kakinya Bu di sini. Catatan kaki ya Bu ya. Anda yang bisa bantu baca, tolong dari Lasnas Dewan Dakwah, Mas Jody atau Ustadz, silakan, tolong bantuin. Bacain, tenang, baca ini nggak perlu bismillah. Mana? Nih, ini surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, berbunyinya yang ayat 7 begini. Tolong bacain. Langsung dibaca saya. Ya, jangan pakai bismillah ya. Sebab ada 3. Belum nyala. Sebab ada 3 yang ketiganya adalah 1. Benar. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. ya. Dan ketiganya adalah 1. 8 ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ada catatan kaki di bawahnya. Nah ini, ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi, bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemah-terjemah kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Terus belum selesai. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam yang kemudian disisipkan terus ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan lagi ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Ada yang bilang ya, bukan saya. Nah, makasih. Ini Pak. Kalau ada keterangan ayat ini pasti tidak asli, maka pasti itu. Bisa nggak satu kitab ini disebut kitab suci? Tidak. Dan yang seperti itu tidak cuma satu, banyak. Udah saya tanda tandain semua nih. Makanya kalau saya debat sama pendeta, tinggal saya pegang-pegang aja begini. Pengalaman saya ketika debat, saya cari pendeta yang ilmunya tinggi, yang memang tahu benar-benar kitabnya. Ya, kalau perlu yang gelarnya udah MTH gitu, atau profesor sekalian. Gitu. Tapi sambil tanya sama pendeta, saya sambil pegang ini. Pak, 1 Yohanes 5:7 itu firman Tuhan bukan? Kan mereka klaim ini firman Tuhan. Sambil pegang ini saya tanya, Pak, 1 Yohanes 5:7 itu firman Tuhan bukan? Kalau pendetanya jujur, mereka bilang bukan. Ketika pendeta bilang bukan, yang nonton tepuk tangan. Berani mengatakan bahwa ada ayat yang bukan firman Tuhan.
Kalau ibu-ibu ditanya di Quran misalnya, Quran surat Al-Kafirun ayat 1 firman Tuhan bukan? Semua pasti bilang firman Tuhan gitu, dengan yakinnya. Tapi kalau pendeta yang belajar ini dan dia jujur ada ayat yang tidak asli, berarti itu bukan firman Tuhan. Ketika saya tanya lagi, kalau begitu Pak, satu kitab Bapak itu, ya ini bisa nggak disebut kitab suci? Dia bilang tidak, bukan. Yang nonton tambah kenceng tepuk tangannya. Buat saya itu udah cukup gitu. Buat saya udah cukup. Saya tidak perlu mengejar sampai Yesus Tuhan atau bukan. Mereka mau menyembah Yesus ya monggo gitu. Itu hak mereka. Gitu. Tapi ketika mereka mengakui ini bukan kitab suci, ini ada yang bukan firman Tuhan, sudah cukup buat saya. Karena videonya direkam. Kalau dia ngotot bilang itu firman Tuhan, saya bukain yang ini, saya suruh baca. Tidak asli apa Pak? Paling saya tanya gitu kan. Jadi ketika kita berdebat, kita membuat video, kita rekam, bahkan kita siarkan live di YouTube, video-video kita itu kan bisa menjadi bahan dakwah kita. Video ini cakupannya bisa kemana-mana gitu ya. Saya pernah diperkenalkan dengan seorang pemuda Cina Bu, tukang mabok. Lagi mabok, buka YouTube, yang nongol video depan saya sama pendeta. 10 hari kemudian dia bersadar. Alhamdulillah, itu kan bonus buat kita. Bukan kita yang memberi dia hidayah, tapi Allah SWT gitu. Ya kan? Hidayah mutlak milik Allah SWT. Tapi kita hanya membuat upaya dengan bahan video itu menjadi bahan dakwah buat siapapun yang menonton gitu. Sama seperti saya ketika saya menonton video-videonya almarhum Syekh Ahmed Didat gitu. Syekh Ahmed Didatnya sudah almarhum, saya masuk Islamnya di belahan bumi yang lain, sekian tahun kemudian, bayangin, debatnya itu kira-kira tahun 80-an, 84 kalau nggak salah. Saya bersahadatnya 2014, berapa tahun? 30 tahun. Videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, saya tonton, 2 tahun kemudian saya bersahadat. Coba, apa itu bukan amal jariahnya almarhum Syekh Ahmed Didat, gitu ya. Makanya kita juga berdoa mudah-mudahan almarhum Syekh Ahmed Didat dirahmati Allah SWT, gitu kan ya. Nah, jadi inilah upaya-upaya kita untuk berdakwah. Berdakwah kita memang lebih ditujukan kepada orang di luar Islam. Ya. Kalau bicara fikih, bicara akidah, yang Quran dan sebagainya, sudah ada ustaz-ustaz kita yang memang di bidangnya, gitulah. Kalau ini memang bidang yang khusus bersinggungan dengan saudara kita di luar Islam. Tapi maksudnya bukan berarti kita mau menghina agama mereka, enggak. Bukan berarti kita mau menghina sesembahan mereka, enggak. Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Dan itu bukan perintah Nabi, itu perintah Allah SWT sendiri, gitu maksudnya. Ya, itu yang kita lakukan. Ini yang saya bisa sharing ke ibu-ibu, supaya ibu-ibu selain bisa menjaga iman dan akidah ibu-ibu, juga bisa melindungi iman dan akidah keluarga ibu, terutama anak-anak. Sekarang zamannya apa? Medsos. Ya, medsos itu sangat-sangat berbahaya kalau buat anak-anak yang belum cukup umur gitu. Ya, kalau nggak salah tahun depan Indonesia akan mengikuti Australia melarang anak-anak kalau nggak salah di bawah 16 tahun buka medsos. Ya, itu sudah ada aturannya, sudah ada. Akan segera diberlakukan, kira-kira dalam waktu 1 tahun katanya. Australia sudah. Nah ya, memang medsos itu bisa membahayakan anak-anak kita, bisa bikin anak kreatif, tapi juga bisa bikin anak murtad. Saya pernah dihubungi sama seorang ibu-ibu, suaminya ustadz, punya anak sudah kuliah, murtad gara-gara nonton TikTok. Coba, bapaknya ustadz padahal kerja di pesantren, anaknya bisa murtad gara-gara medsos. Ya jangan sampai ya terjadi ya di anak-anak ibu nih. Kita ambil pelajarannya. Akhirnya setelah bapak itu orang tuanya bawa ke tempat saya, oke, kamu murtad, kamu menjadi Kristen. Sekarang yang kamu tahu tentang Kristen apa? Cerita gini, baru saya buka, saya suruh dia baca sendiri. Setelah dia baca, baru dia sadar, dia salah. Alhamdulillah, kembali ke Islam. Tapi ada juga, karena kita kan lahir gak bisa milih, mau lahir di keluarga beragama apa, betul kamu?
ibu-ibu beruntung lahir di keluarga Islam. Saya dulu lahir di keluarga Kristen. Walaupun ketika lahir saya fitrah, tapi saya menjadi ngikut agama orang tua saya. Nah, ketika saya sudah kembali ke fitrah, sekarang kita sharing gitu apa yang bisa kita ketahui kepada saudara seiman, gitu ya. Saya pernah didatangi juga oleh seorang pemuda. Pemuda ini sudah punya 20 pertanyaan. 20 pertanyaan ini dia bawa ke masjid. Masjidnya besar, Bu, di Jakarta. Dia tanya kepada ustadznya, ustadznya jawab. Tapi ustadz itu menjawabnya hanya dari perspektif Islam. Terjawab, tapi perspektif Islam aja gitu. Anak mudanya nggak puas. Dia pergi lagi ke masjid lain, sama juga. Dia pergi ke mall center, sama juga. Tapi ketika ke saya, yang saya buka kitabnya dia, bukan Qurannya. Pertanyaan kamu, ada jawabannya di kitab kamu. Saya bukain, jawab sendiri, baca sendiri. Akhirnya setelah 20 terjawab, baru dia nanya, kalau begitu saya harus bagaimana? Yang betul apa? Baru saya ambil Quran. Saya buktikan Quran benernya di mana. Ya. Setelah itu, walaupun dia sudah tahu, dia sudah yakin Quran yang benar, tapi ketika untuk memutuskan dia mau masuk Islam, belum berani. Saya tanya, kamu yakin besok masih hidup? Enggak. Kalau kamu mau diakui sebagai mahasiswa sebuah universitas tertentu, kan kamu cari tahu ini universitas mana nih yang bagus nih, yang mana pilihan kamu. Setelah kamu pilih, kamu mau daftar dulu terus belajar di dalamnya, atau kamu belajar dulu pelajaran beli buku supaya diakui sama universitas. Ya daftar dulu kan. Oh gitu ya, daftar dulu. Daftarnya gimana? Asyhadu. Itu dong. Login dulu gitu. Kalau mau diakui ya daftar dulu. Kan sama kan di universitas juga begitu. Kalau mau diakuin mahasiswa universitas tertentu ya daftar dulu. Mana bisa nggak daftar diakui kan? Walaupun kita kuasain ilmunya, kalau kita nggak daftar, dapat ijazah nggak, Bu? Oh enggak, itu. Ya, itu kira-kira yang menjadi kegiatan saya. Kurang lebih dalam waktu setahun belakangan ini, karena ada video debat dan sebagainya, kurang lebih ada 300 orang yang datang dan bersahadat di tempat kami. Alhamdulillah ya, semuanya karena hidayah dari Allah. Ada yang datang sekali langsung sahadat, ada. Ada yang datang pulang, besok datang lagi baru sahadat, ada. Ada yang 2 minggu sekali datang, ada. Ada yang sebulan sekali, ada. Kayak orang rawat jalan gitu. Kita nggak pernah apa? Mungkin langsung biar sambil jalan mungkin ada dari teman yang ingin bertanya. Ya, nanti sebentar. Jadi dengan cara seperti itu kami melayani orang-orang yang di luar Islam yang ingin mengetahui tentang agama mereka, khususnya Kristen, dan juga yang mau masuk Islam. Ya, itu yang kami lakukan. Cepet banget sih, udah 5.30. Mungkin nanti ada pertanyaan, mungkin biar bisa. Cepet banget ya, nggak berasa ya? Pertanyaan. Ya, silakan. Satu aja dulu ya. Oke, silakan. Singkat pada dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya berapa rentang jarak antara Paulus dengan Yesus. Kalau menurut tradisinya, umurnya bedanya 4 tahun, Bu. Umurnya beda 4 tahun. Paulus lebih muda daripada Yesus. Ya, jadi kalau Yesus kira-kira lahirnya tahun 6 sebelum Masehi. Berarti kalau beda 4 tahun, berarti Paulus kira-kira tahun 2 sebelum Masehi. Simiknya ada yang ada ini loh. Sejaman, Bu. Sejaman. Cuman sejaman, umurnya beda 4 tahun, cuman Paulus nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Maksudnya nggak pernah tatap muka gitu, ya. Paulus itu adalah juga orang Israel. Ayahnya dari suku Benyamin, ya. Israel kan ada 12 suku, ayahnya dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus Yunani. Bukan orang Israel ibunya. Jadi Paulus tuh blasteran gitu. Tapi Paulus ini belajar tentang Taurat dengan rabi yang populer saat itu, Rabi Gamaliel namanya. Belajar Taurat. Dan sebagai pelaku Taurat, Paulus ini pelaku Taurat disebut tanpa cacat gitu.
Dia melakukan Taurat gitu. Tapi dia juga pernah jadi warga negara Romawi dan kerjanya malah mengejar-ngejar pengikut Yesus. Nah, suatu ketika Yesus sudah diangkat, sudah nggak ada, diceritakan Paulus sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik. Di tengah perjalanan, Paulus mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Menurut dia, pengakuan dia itu suara Yesus gitu. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Gitu. Ya, setelah itu Saul buta. Setelah buta dibawa ke kota Damsyik, disembuhkan oleh orang bernama Ananias. Kemudian setelah itu dia baru mengaku bertobat dan akhirnya dia berbalik menjadi memberitakan tentang Yesus. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul, pengikut Yesus, tapi dia mengajarkan sesuatu yang baru yang Yesus tidak pernah ajarkan. Itu Bu, ya. Yang lain silakan. Oke, yang kedua silakan. Oh, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ahlan wa sahlan di Masjid An-Nur Ustadz. Saya sebenarnya sering menonton YouTube-nya Koh Doni ya. Tadi saya tertarik dan agak sedikit mohon maaf ya Ustadz ya. Mungkin ini agak pribadi dari Ustadz. Cuman saya aja. Ustadz tadi bilang 2 di antara anak Ustadz masih non muslim gitu kan. Saya ingin tahu apa yang kendala terberat bagi Ustadz untuk memualafkan Ananda. Sementara Ustadz sudah hampir 300 yang Ustadz mualafkan. Nah, kemudian apa dari si anak ini yang membuat dia itu kokoh gitu. Jadi dari kedua sisi yang ingin saya tahu dari Ustadz sendiri dan dari Ananda sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, kita juga tahu kan Nabi Muhammad SAW tidak bisa membuat pamannya masuk Islam kan? Itu Nabi Bu. Nah saya ini siapa gitu? Ya, itu bukti Bu bahwa hidayah mutlak milik Allah SWT. Ya, kalau anak saya masih umur 6 tahun, 7 tahun bisa saya paksa. Tapi kalau udah dewasa kan nggak bisa. Dan hidayah benar-benar mutlak milik Allah SWT. Yang bisa membolak-balikan hati manusia cuman Allah. Nah, kalau Allah SWT Bu mau membuat semua manusia di bumi ini Muslim, bisa nggak Bu? Mudah sekali. Tapi kenapa enggak? Nah, itulah tugas kita gitu. Maksudnya berarti Ustadz juga sudah menyampaikan semua kitab-kitab ini kepada Ananda. Tapi ketika setiap kali saya ajak ngobrol, jawabannya Bu, udah apa masing-masing aja. Masya Allah. Subhanallah. Iya, jadi itu juga menambah tauhidnya saya pribadi bahwa hidayah itu memang hanya dari Allah. Karena juga ada riwayatnya seorang profesor yang sudah hafal Al-Quran juga tidak mendapat hidayah. Terima kasih Ustaz. Ibu tahu orang-orang Orientalisme tahu Bu? Iya. Orang-orang Orientalisme, orang-orang Eropa yang mempelajari tentang budaya Timur disebut kelompok Orientalisme. Orientalisme ini belajar budaya Timur termasuk agamanya orang Timur, termasuk belajar agama Islam. Bahkan mereka bisa menerjemahkan Quran. Sampai bisa menerjemahkan Quran Bu. Berarti kan mereka juga belajar bahasa Arabnya. Nggak dapat hidayah. Ya, itu Ibu yang bilang benar, hidayah mutlak milik Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan, ada lagi? Ini Mbak. Itu belakang. Ibu. Ini Bu. Oh, saya udah dikasih tanda begini. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Perti. Saya mau tanya tentang kajian hari ini Ustadz. Ujian sebelum hidayah dan ujian setelah hidayah. Sekarang bagaimana hubungan antara ujian sebelum hidayah dengan iman dan takwa? Dan bagaimana hubungan antara ujian setelah hidayah dengan kesabaran dan keimanan? Terima kasih. Ini butuh 2 jam lagi.
Singkatnya ya Bu ya, singkatnya. Nggih. Ketika saya masih Kristen, saya merasa saya sukses karena saya sendiri. Saya merasa seperti itu ya. Saya bisa punya ini gitu. Saya taat Bu di gereja. Bahkan saya rajin bayar perpuluhan. Tahu Bu perpuluhan? Zakat Bu ya. Itu sebenarnya zakatnya orang Israel. Orang Israel sendiri sudah tidak menjalankan itu. Karena apa? Karena bait sucinya di Yerusalem sudah dihancurkan. Jadi mereka sudah tidak melakukan perpuluhan. Yang melakukan perpuluhan malah sekarang Kristen. Ya, katanya dibatalkan, tapi tetap dijalankan perpuluhannya, gitu ya. Saya dulu juga rajin Bu bayar perpuluhan. Ketika suatu kali ibu saya masuk rumah sakit, ya saya sebagai anak, saya harus membantu kan Bu. Waktu itu BPJS belum populer lah. Ketika saya bantu mama saya masuk rumah sakit karena berkali-kali bolak-balik pas keluar masuk rumah sakit, telat bayar perpuluhan Bu. Telat bayar perpuluhan, besoknya langsung ditelepon sama pendeta, halo Pak Doni sehat. Ketika ada perpuluhan yang terlambat, langsung dihubungin Bu sama pendetanya gitu. Ya. Tetapi kalau disebut ujian sebelum hidayah, saya malah melihatnya gimana ya? Bisa disebut ujian karena kita untuk mencari hidayah gitu ya Bu ya. Saya dalam urusan ekonomi sebelum hidayah cukup lah, berkecukupan lah, bukan yang bagaimana, cukup lah. Tetapi ketika saya mendapatkan hidayah, saya sempat mendapatkan ujian kira-kira hampir setahun lah, ya. Karena itu waktu itu saya sudah membuat perusahaan sendiri. Ketika saya menghadapi ujian itu, saya mencoba menerapkan apa yang dimaksud atau apa artinya Islam gitu. Ya, kalau dulu waktu Kristen, walaupun saya tahu ada Tuhan gitu, tapi saya merasa semua ini usaha-usaha saya. Tapi ketika saya di Islam, saya harus benar-benar bisa menerapkan yang namanya berserah diri. Ya, berserah diri kan bisa macam-macam ya Bu ya. Bisa benar-benar berserah diri kepada Tuhan, bisa berserah diri kepada dukun ya Bu ya. Nah, itu kan, itu yang harus kita benar-benar bisa waspada. Bener nggak sih selama ini kita sudah berserah diri hanya kepada Allah SWT? Mungkin nggak terbersit, saya berharap kepada si A, si B, si C yang bisa bantu saya. Gitu. Pernah nggak kita gitu begitu? Mungkin pernah. Ya, kita berharapnya menuju kepada orangnya. Tapi kalau kita menuju berharap kepada seseorang, siapa yang bisa jamin Bu? Nah, jadi ketika kita berharap kepada Allah SWT, tapi kan orang berharap kan gimana ya? Ibu-ibu nih, contoh, ketika ibu-ibu masih punya anak yang kecil misalnya, anak-anaknya habis main sama teman-temannya, cemong gitu Bu, cemong tahu ya, kotor gitulah. Pulang-pulang, Bu, ayo ke mall gitu misalnya. Oh nggak Bu ngajak anak cemong ke mall? Kenapa Bu? Mandi dulu lah, gitu ya. Kira-kira dulu saya mengalaminya begitu Bu. Ketika saya baru masuk Islam, saya menghadapi ujian, saya minta tolong dan berharap kepada Allah SWT, tapi kok nggak ada jawaban gitu ya. Ternyata saya dikasih tahu oleh guru saya, seorang Habib kampung nih Bu ya, nggak pernah nongol di medsos. Dia yang mengajarkan saya, ketika kita berharap, ketika kita berdoa, apakah kita juga sudah bersih gitu? Seperti anak cemong mandi dulu gitu lah. Nah, jadi ketika itu saya berusaha membersihkan diri, membersihkan hati. Yang paling penting adalah membersihkan hati, Bu. Ya, mungkin yang dulu pernah saya bawa dari agama yang lama masih ada ke bawah, atau mungkin ada hal-hal yang kurang baik dari agama yang lama ke bawah-bawah, itu yang harus saya bersihkan. Banyak mungkin ya ibu-ibu yang mualaf tadi, tidak semuanya orang yang masuk Islam itu bisa langsung membuang akidah lama. Kadang-kadang sudah masuk Islam pun akidah lamanya masih ke bawah-bawah gitu. Itu saya sudah ketemu berapa orang yang begitu. Ya, katanya Islam udah 6 bulan, tapi kalau kaget, puji Tuhan gitu. Gimana kalau gitu Bu? Risih kan gitu. Seperti itu kan harus yang dibuang gitu. Ya, belum lagi tentang mungkin segala dosa-dosa kita yang sebelumnya, yang kita masih punya pikiran
nggak lurus, nggak berserah diri, nggak totalitas dan sebagainya. Itu ketika kita bisa membersihkan itu semua, Bu, insya Allah dengan segala amalan, dengan segala ajaran, dengan segala petunjuk melalui Nabi Muhammad SAW, dengan dosa, dengan sholat ini, insya Allah Allah pasti akan melihatlah upaya kita untuk membersihkan kita gitu. Ya, jadi ujian buat saya setelah saya masuk Islam, saya baru sadar bahwa setiap nafas kita ini adalah ujian. Malah saya baru sadar ketika saya kaya, ujian saya lebih berat daripada ketika saya lagi bokeh. Ketika saya sehat, ujian saya lebih berat daripada ketika saya sakit. Betul nggak, Bu? Jadi itu pelajaran buat kita bahwa setiap detik hidup kita itu adalah ujian. Saya sangat-sangat terkesan dengan sebuah hadis ketika ada suami istri zaman Nabi Musa alaihissalam, miskin, ya, miskin banget. Istrinya minta suaminya menghadap kepada Nabi Musa untuk didoakan menjadi orang kaya. Karena ketulusan kedua suami istri ini, Nabi Musa mendoakan mereka, tapi diberitahu, oke, kalian nanti akan kaya nih, diizinkan Allah SWT, tapi cuma setahun. Mau nggak, Bu, kaya setahun? Maulah, siapa yang nggak mau ya, Bu, kaya setahun. Bener, kaya, Bu, suami istri ini, karena mereka bersyukur, mereka juga bersedekah. Bersedekah kan? Sudah setahun lewat, udah lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok nggak miskin-miskin? Ngadeplah ke Nabi Musa lagi. Katanya setahun, ini kok masih belum miskin? Karena kamu bersedekah. Ternyata kuncinya cuma itu, simpel ya. Ujian bisa diatasi dengan sedekah. Dan yang penting apa? Rasa syukur. Pertama, hati kita bersih. Kedua, kita bersyukur. Ketiga, kita bersedekah. Keempat, kita bersilaturahmi. Insya Allah, Bu, ujian itu akan jadi ringan. Ya, Bu, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Yang benar datangnya hanya dari Allah SWT. Yang dari saya mungkin ada yang salah, ya. Jadi saya juga berdoa, mudah-mudahan ibu-ibu semua nih dilindungi dan dirahmati Allah SWT, dijadikan golongan manusia yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan sponsor nih, Bu. Ya, ada pesan sponsor sebelum kita tutup. Nah, jadi saya di Yayasan Garda Mualaf Indonesia Jakarta bekerja sama dengan Lasnas Dewan Dakwah khusus yang di Morowali Utara, Bu. Kami melakukan upaya membangun peradaban di sebuah area, namanya area ini Gunung Tua di Morowali Utara. Insya Allah pulang dari Bali tanggal 22. 23 saya istirahat 1 hari, 24 saya akan berangkat ke Morowali Utara. Insya Allah akan ada pensyahadatan 200 orang suku Tauta'a. Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang mau mendapat atau istilahnya membangun istana di surga, yang mau mendapatkan kebaikan, silakan bergabung dengan Lasnas Dewan Dakwah Bali. Mengirimkan atau berdonasi, bersodako dan berinfak untuk acara ini, ya. Nomor rekeningnya ada di sini. Ada ya? Nah, dari situ ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi saya juga mohon doanya nih dari ibu-ibu semua nih ya. Saya juga akan berangkat ke sana nanti bersama dengan teman-teman Lasnas Dewan Dakwah di sana. Kita ke tempat yang akan pensyahadatan itu makan waktu kurang lebih dari Luwuk ke Tanah Sumpu Gunung Tua ini kira-kira bisa 10 sampai 12 jam. Karena naik mobil dan naik motor, Ibu. Ya. Kalau misionaris yang ke sana naik helikopter, Bu. Bedanya di situ ya, bedanya ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap menjalankan ya, walaupun mau naik motor, mau nyebrang sungai, lewat jalan lumpur, kita insya Allah akan
jalankan. Jadi saya mohon doanya dari ibu-ibu juga supaya kita di sana dimudahkan, dilancarkan, disehatkan, supaya kita nanti bisa sampai di sana dengan selamat dan pulang kembali tanpa kurang suatu apapun ya. Barakallahu fikum, terima kasih semua atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah, gua upload foto, upload video pakai aplikasi Update. Makanya install Update kalau nggak mau kudet.